Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel Cak Motivator ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di episode yang sebelumnya, bahwa di episode kali ini saya akan menyampaikan satu teknik untuk mengeluarkan suara diafragma. Jadi namanya adalah humming. Sekali lagi namanya humming. Humming ini bisa dilakukan kalau Anda sudah melakukan senam diafragma yang terdiri atas 15 jurus itu, dan dilakukan setiap hari selama 3 bulan. Itu standarnya ya. Jadi standarnya 3 bulan Anda melakukan senam dengan 15 jurus itu, baru kemudian Anda diajarkan teknik humming ini. Ini yang harus dilakukan supaya suara diafragmanya keluar. Nah, di episode-episode yang sudah-sudah saya sampaikan beberapa gerakan senam. Tapi kalau ada di antara Anda atau Anda yang ingin melakukan senam diafragma 15 jurus itu secara simultan dan berkelanjutan dan saya pandu, silakan Anda bisa ikutan pelatihan public speaking atau public speaking coaching di channel Cak Motivator ini ya. Dan bagaimana cara mendaftarkannya supaya Anda bisa memiliki suara diafragma setelah melakukan senam ini, ikuti slide berikut ini. Jadi Anda yang ingin mendapatkan senam ini, silakan Anda bisa mendaftarkan diri melalui channel ini ya, supaya Anda bisa ikutan senam diafragma, kemudian juga bisa mendapatkan suara diafragma Anda. Nah, kenapa harus suara diafragma? Begini teman-teman. Jadi kalau kita melakukan syuting atau rekaman, itu kan suara kita melewati berbagai media, di antaranya melalui mikrofon, kemudian ada kabel yang harus masuk ke software aplikasi itu, kemudian di sana diolah lagi, kemudian dijadikan bentuk suara dalam digital gitu ya. Nah, proses yang begitu panjang itu membuat suara kita itu terdegradasi, sehingga ada sebagian kata atau huruf yang hilang ketika melalui proses seperti itu ya. Nah, supaya tidak hilang, maka ada teknis-teknis tertentu, di antaranya adalah dengan menggunakan suara diafragma ini. Dan ini merupakan standar penyiaran di Amerika Serikat yang dipakai untuk para broadcaster yang ingin menjadikan broadcast sebagai satu tempat bisnisnya atau sebagai satu profesional untuk dirinya. Jadi mereka harus memenuhi standar broadcast ini, diantaranya suara diafragma. Oke, itu yang berkaitan dengan kenapa harus suara diafragma. Dan kita sekarang masuk ke teknis humming ya. Teknis humming ini dilakukan setelah kita 15 jurus senam itu kita lakukan selama 3 bulan berturut-turut, kemudian kita melakukan humming. Jadi dalam senam itu kan otot kita dikonstruksi lagi ya. Jadi otot wajah, otot leher, kemudian juga bahu, diafragma, perut, kemudian juga otot lengan, semuanya dikonstruksikan sehingga menjadi lebih longgar lagi dan renggang untuk bisa mengeluarkan suara diafragma itu. Nah, setelah dilenggangkan, itu, maka ini adalah teknis bagaimana kita mengolah otot tadi untuk bisa memunculkan suara diafragma. Jadi gabungan gitu ya. Nah, humming ini ada beberapa tingkatan, yaitu diantaranya yang humming dengan nada dasar, kemudian humming dengan nada sedang, dan humming dengan nada tinggi. Dibagi berurutan seperti itu. Oke, kita masuk langsung contohnya ke nada dasar. Jadi kalau Anda sudah senam, posisinya adalah berdiri, kemudian mengeluarkan suara kalimat seperti ini. Jadi yang pertama adalah min, nada dasar itu ya. Caranya, apakah itu sudah mengkonstruksi otot kita, sudah benar teknisnya humming apa enggak? Tangan ini dipegang di dada ini, di depan, kemudian dirasakan di hidung ya. Jadi kalau dada ini sudah mulai bergetar dengan ucapan man, berarti Anda sudah benar, hummingnya sudah benar. Jadi tangan itu di tapak tangan ditaruh di
depan dada ini ya, ditempelkan gitu ya, kemudian dirasakan. Dan hidung juga kalau sudah bergetar, sedikit bergetar, berarti itu sudah benar. Nah, kalimat-kalimat untuk humming itu diantaranya adalah man. Caranya bukan hanya sekedar mengucapkan itu, tapi tarik nafas dulu ya. Oke, teknisnya begini, tarik nafas dulu dalam-dalam, kemudian simpan di dalam perut, di dalam diafragma, kemudian dikeluarkan pelan-pelan sambil mengucapkan kata-kata tadi ya. Bukan kata-kata mantra ya, tetapi ini memang untuk mengeluarkan atau mengeksplorasi suara diafragma Anda. Oke, kita ulangi lagi ya. Tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan. Man. Itu satu kata, kemudian boleh menggunakan kata yang lainnya. Bukan boleh, tapi memang harus menggunakan kata ini. Habis man gitu ya. Kemudian main. Tulisannya M-E-E-I-N-N gitu ya. Jadi ucapannya main. Oke, kita ulangi ya. Ambil nafas dulu. Keluarkan. Main. Sambil dirasakan bahwa di dalam dada ini mulai bergetar gitu, ada getaran-getaran, itu berarti suara diafragmanya sudah mulai muncul. Tetapi kalau tidak muncul maka berarti humming Anda salah, dan kalau salah harus diulangi lagi ya. Diulangi bukan senamnya, tapi cara hummingnya diulangi lagi, dicoba lagi sampai dadanya bergetar. Nah, yang paling gampang memang kalau ada instrukturnya. Oke, sekali lagi kita ulangi. Habis dari kata man, kemudian main, kita ubah lagi main gitu ya, main, tapi kemudian dibuat humming. Kalimatnya seperti ini. 1, 2, 3, kita ambil nafas dulu. Kita keluarkan. Main. Itu nada dasarnya. Jadi humming itu nanti ada nada dasar, ada nada sedang, ada nada yang cukup tinggi atau nada yang tinggi sekali gitu ya. Jadi contohnya begini kalau nada tinggi, main. Nah, nanti ada nada-nadanya sendiri. Nanti di episode yang berikutnya saya akan sampaikan nada dasar, kemudian nada sedang, dan nada tinggi. Humming ini penting untuk bisa mengeksplorasi. Kenapa harus humming? Begini alasannya. Kenapa harus humming gitu ya? Jadi senam saja tidak cukup, tetapi harus ada hummingnya. Nah, humming itu selama ini kan begini, kita menggunakan suara ini bukan suara diafragma ya. Kita hanya menggunakan suara tenggorokan atau suara dada, bukan suara diafragma. Nah, otomatis pada saat kita menggunakan suara tenggorokan, suara dada, otot yang kontraksi dalam kita berbicara adalah otot tenggorokan, otot wajah, kemudian juga otot bahu. Tidak dengan menggunakan otot diafragma atau urat-urat yang ada di diafragma itu. Nah, setelah kita senam, maka semua otot atau saraf yang ada di diafragma yang terhubung dengan alat bicara kita, tenggorokan, lidah, dan juga bibir, itu semuanya terkonstruksi. Nah, karena kita tidak terbiasa menggunakan otot itu, maka dilatih supaya kita terbiasa menggunakan itu, sehingga muncullah humming ini ya. Jadi humming ini memang bagaimana teknisnya supaya suara diafragma itu kita terbiasa gitu ya. Jadi Anda tidak perlu khawatir nanti bingung bagaimana cara mengeluarkan suara diafragma. Otomatis itu nanti. Jadi kalau Anda sudah senam 15 jurus, kemudian sudah berlatih humming, maka begitu Anda berbicara, suara yang keluar dalam alat bicara Anda, dalam bibir kita itu akan langsung suara diafragma. Akan otomatis seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir, yang penting latihannya dilakukan. Jadi senam dilakukan, kemudian humming juga dilakukan. Nah, nanti belajar bagaimana cara menggunakan suara diafragma, maka setelah itu Anda akan terbiasa menggunakan suara diafragma itu. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, itu mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.